Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah proyek konsultasi akan memaparkan progress report kelompok kami di pertemuan minggu ke-12 dengan saya Nova Fakhrial Najib dengan NIM 2309648, lalu ada rekan saya. Saya Yoga Ilham Prasetyo dengan NIM 2304539. Saya Muhammad Kadi Maulana dengan NIM 2311119. Dan dengan begitu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang ada di PPT, kita lihat terlebih dahulu untuk Scrum Milestone Project Kelompok 3. Yaitu jadi izinkan mengingat kembali ya Pak, untuk project goals kelompok kami yaitu membuat aplikasi presensi siswa SDN 240 Cijera Indah menggunakan scan barcode dengan kamera smartphone, dan teknologi yang kami gunakan itu adalah Flutter ya, framework Flutter. Dan untuk progres di milestone itu sudah sesuai dengan aktivitas atau catatan yang dilakukan ya. Jadi kemarin kita udah bahas beres sampai UI dan setengah progres sampai di bagian pengembangan atau development. Nah, ini di development kemarin itu kita beres sampai aktivitas 17 dan sekarang udah menyentuh sampai aktivitas ke-21. Jadi secara menyeluruh untuk bagian aktivitas seperti konfigurasi data yang tampil ke database, lalu fitur-fitur yang kita aktifkan atau ya udah dibuat di UI UX, kita aktifkan, hubungkan ke database juga sudah, lalu membuat fitur untuk download dari SQL ke Excel juga sudah, dan pengujian aplikasi secara menyeluruh juga sudah. Nah, kita masuk ke backlog bagian persetujuan. Nah, di backlog persetujuan untuk aktivitas 22, jadi rencana atau prediksi kami itu meleset ya, terutama untuk menyelesaikan surat PKS. Jadi kemarin itu rencananya itu beres di hari Jumat kemarin. Cuman karena ada kendala, terutama untuk minta tanda tangan ke Disdik, jadi saya di sini bermain aman untuk penyelesaian PKS itu diselesaikan mulai dari kemarin ya, tanggal 28 April sampai tanggal 16 Mei 2025 atau hari Jumat. Ya, pokoknya untuk PKS itu saya durasinya lebih diperbesar lagi karena harus menyesuaikan dengan ini Pak, dengan agenda Disdiknya atau dengan agenda Pak Kadis. Gitu, beliau sangat sibuk sehingga dari kaminya juga mau gak mau harus menyesuaikan. Nah, jadi untuk PKS seperti itu, di kami longgar ada perubahan tak lagi untuk timelinenya. Aktivitas yang terakhir kali kami sudah selesai itu mencapai diskusi internal dengan pihak staf sekolah atau sudah mencapai aktivitas 23, yaitu ya mendapatkan saran dan masukan. Dan selanjutnya ada aktivitas lainnya yang masih on proses, itu ada penyesuaian kembali diagram dengan aplikasi, lalu penyesuaian aplikasi sesuai hasil diskusi kemarin. Nah, ini masih dalam on proses sampai nanti tanggal 6. Jadi selebihnya setelah itu nanti di aktivitas selanjutnya udah masuk ke implementasi dan evaluasi. Itu akan dilakukan di tanggal 7 sampai terakhir itu di tanggal 29 Mei 2025. Jadi sekian, cukup untuk bagian Scrum kelompok 3. Kita akan lanjut masuk ke materi PPT, yaitu untuk progress report diagram aplikasi. Silahkan bagi rekan saya untuk memaparkan progress report.
Baiklah, lanjut ke entitas diagram. Di sini ada tabel guru, jadwal, kelas, siswa, dan juga absensi. Jadi di sini yang utamanya adalah absensi ya, karena itu utama dari aplikasinya. Jadi di absensi ada ID absensinya, terus ngambil siswa dari tabel siswa, tanggal saat ini, terus jamnya juga, keterangan jika tidak hadir, itu jika sakit, izin, itu ada keterangannya, rinciannya kalau sakit dan izin, seperti itu. Lalu di siswanya ada ID, nomor induk siswa nasional, nama, dan juga kelas. Yang dimana kelas ini adalah variasi dari tabel kelas yang ada di atasnya, yaitu kelas yang berisi ID, nama kelas, dan juga giliran. Giliran di sini karena di sekolah ini ada 2 jadwal, yaitu pagi dan siang, jadi giliran ini untuk mewakili jadwal itu pagi atau siang. Nah, jadwal ini adalah jadwal pelajarannya, mengambil tabel kelas dan juga lalu ada tabel gurunya juga yang berisi ID, NIP, nama, password, dan juga role-nya. Role di sini adalah guru wali kelas dan juga guru mata pelajaran umum seperti guru agama dan juga olahraga. Oke, bisa lanjut ke kelas diagram. Oke, di kelas diagram ini masih yang lama, belum dibikin yang paling baru karena kemungkinan bakal nambah lagi kelasnya. Jadi untuk final kelas diagramnya akan dikerjakan setelah aplikasinya juga selesai, dibarengi gitu. Jadi selagi aplikasinya masih nambah, kelas diagramnya juga bakal nambah lagi sejauh ini. Bisa lanjut aja. Oke, ini diagram objek. Jadi diagram objek ini sebenarnya sama aja kayak entitas diagram, bedanya ini udah langsung dengan data yang ada di database-nya. Di sini ada dilihat ada kelas, ada kelasnya, siswa, absensi, yang dimana ID-nya udah berupa nama, bukan lagi not null atau SQL dan sebagainya. Nama kelas ada 1A, giliran di sini pagi, wali kelas, ID wali kelas, guru agama, dan juga olahraga itu kalau yang masuk bukan guru wali kelas. Lalu untuk siswa ada ID, ISN, nama, nomor telepon orang tua, kelas ID, dan juga kelas ID. Di sini juga passwordnya masih bentuk hash ya, jadi belum didekripsi karena ambil dari SQL-nya seperti itu. Bisa lanjut saja. Nah, oke, diagram komponen. Jadi di sini diagram komponennya nggak banyak ya. Yang utamanya itu ada ya mobile device ini ya, perangkat yang digunakan untuk melakukan scan. Nah, di sini penyusun utama itu ada main Dart, scan.dart, dan juga Android manifest, dan juga rekap data. Nah, rekap data ini SQL ya, SQL atau pokoknya buat melihat datanya. Jadi main.dart dan juga scan ini yang utamanya lah dari Dartnya. Lalu di sini ada juga backend, Node.js, dan PHP itu buat menghubungkan ke SQL-nya juga. Sebagai rekap modul untuk memproses juga menyimpan hasil dari absensi, nge-scan itu memproses data dari hasil absensinya, dan juga download itu kemungkinan bakal berupa CSV, PDF, atau spreadsheet, kemungkinan besar. Belum final. Lalu terakhir MySQL. Nah, MySQL ini untuk menyimpan data yang sudah diolah oleh backend ini. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Mungkin ini fitur yang kemarin kami sudah laporkan ya. Boleh next. Nah, autentikasi next. Dashboard next. Halaman daftar kelas next. Halaman isi presensi rinci next. Fitur logout next. Halaman yang sedang berlangsung next. Nah, kamera untuk memindai barcode next. Dan mungkin untuk progresnya kami minggu ini mencoba untuk mendeploy dan menginstal aplikasi pada HP atau smartphone salah satu rekan kita, dan mencoba untuk menggunakannya dalam HP atau smartphone secara nyata, secara real. Jadi kami di sini menginstal atau memasang aplikasinya menggunakan USB debugging.
Dan di sini bisa dilihat itu di HP-nya setelah muncul desain UI-nya. Dan ada juga detail besar package aplikasinya di HP. Munculnya berapa. Di sini kami mencoba untuk menjalankan langsung aplikasinya di HP, dan setelah beberapa kali percobaan, alhamdulillahnya aplikasi berjalan 100% dengan seluruh fitur itu berjalan, tidak ada yang kurang dan tidak ada bug sejauh ini yang kami rasakan. Mungkin progres dari aplikasi sekian untuk minggu ini. Dipersilahkan kembali ke Fahri. Oke, terima kasih buat yang sudah menjelaskan. Jadi untuk bagian selanjutnya ini kumpulan link tugas ya, untuk link Scrum, SKPL, dan dokumentasi. Jadi sekian Pak, terima kasih untuk progress report di minggu ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi udah menjelaskan. Mungkin mungkin dicukupkan untuk presentasi progress report di minggu kali ini. Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.